Mungkin ini tadi yang saya singgung tadi Pak Faiz soal cara. Gimana sih gitu. Paling enggak di tahap-tahap kami inilah, kami yang masih gampang overthinking, yang masih ya dicuekin temen dikit aja kepikiran gitu. Itu cara penerimaan yang paling praktis mungkin lah ya, kita diajarin yang simpel-simpel dulu Pak. Monggo Pak. Baik. Saya tiba-tiba ingat ada peribahasa Cina yang menarik. Kalau kita ingin bahagia 1 jam, tidur. Kalau kita ingin bahagia 1 hari, mancing. Kita disuruh mancing. Mungkin di sini ada para pemancing ya. Itu bisa bahagia seharian orang mancing itu. Kalau ingin bahagia 1 tahun, dapat warisan. Dapat warisan itu menyenangkan, bisa setahun kan? Iya. Asal bukan warisan masalah ya. Atau warisan utang. Nah yang terakhir, kalau kita ingin bahagia dalam jangka waktu yang tidak terhitung, berbuat baik pada orang lain. Nah, contribution tadi. Ini peribahasa Cina yang menarik. Jadi kalau Pak saya itu overthinking, biasanya kalau ada yang mau gitu saya alhamdulillah saya iso mikir. Loh itu kan hanya orang-orang pinter yang bisa berpikir meskipun stuck pikirannya. Tapi alhamdulillah saya iso mikir. Loh, kita overthinking dan stres dengan overthinking dan bersyukur kan nanti beda. Alhamdulillah ya Allah saya masih bisa mikir serumit ini. Nggak ada solusi sih ya Allah, tapi ya penting iso mikir, alhamdulillah. Kadang-kadang begitu, saya ada yang sering dikeluh itu, Pak Faiz, saya tuh ikut kajian macam-macam sudah bertahun-tahun, nggak berubah-berubah Pak. Saya itu ya tetap kayak gini-gini aja, saya nggak tahu hasilnya apa ikut kajian-kajian itu. Saya rasanya kok nggak naik kelas sih Pak. Terus tak jawab, kamu sebenarnya sudah naik kelas dibandingkan teman-temanmu yang nggak pernah ikut ngaji, nggak pernah ikut kajian. Bedamu ya itu, kamu ikut rajin ngaji. Yang lain males ngaji. Lu itu kan kamu sudah menang selangkah. Itu ya perubahan itu ya nanti langkah selanjutnya. Jadi di titik ini pun kamu sudah harusnya bersyukur itu dibukakan hatimu oleh Allah ikut rajin ngaji. Lalu ini yang menurut saya lebih praktis ya. Jadi kita cara berpikirnya saja, perspektif dan sudut pandangnya kita lihat dari sisi yang positifnya. Itu memudahkan kita untuk bahagia. Kayak tadi, wah kuliah kok di DO, alhamdulillah sudah bebas dari kerepotan kuliah yang ruwet itu. Wong yo saya ndak ngincer ijazahnya kok misalnya. Itu kan kalau bebas alhamdulillah. Ndak lulus-lulus ya kayak tadi ya, alhamdulillah bisa belajar lebih lama. Lulus ya alhamdulillah dibandingkan temanku ndak lulus-lulus ya, wah selalu ada alasan untuk kita bahagia. Makanya tadi kalimat di awal tadi ya, bahagia itu tinggal diambil, ndak harus dicari. Dari sudut mana Pak saya bisa bahagia? Tinggal kamu ambil, banyak sekali alasanmu untuk bisa berbahagia hari ini. Apapun itu, bahkan detik ini. Coba kamu cek, kita bisa masih sehat, masih seger waras di sini, gembira bareng-bareng, itu alhamdulillah. Jadi cara paling sederhana itu sebenarnya menata mindset, mengatur perspektif sehingga jatuhnya selalu yang positif yang membawa kita pada bersyukur. Sederhana itu, tapi ya nanti masih banyak yang lain. Tapi monggo, saya kira mungkin ada yang konfirmasi lagi. Iya, terima kasih Pak Faiz. Saya jadi ingat ceramah Pak Faiz soal ngitung-ngitung masalah itu. Jadi Pak Faiz pernah mengatakan kalau kita mau menghitung masalah kita itu sebenarnya nggak ada 10% dari apa yang mestinya bisa kita syukuri. Artinya jauh lebih banyak gitu. Ada 90% yang bisa kita syukuri. Cuman kita itu fokusnya itu ke 10%-nya ini. Yang masalah ini terus. Begitu. Iya, saya pernah punya teman zaman SMP.
ganteng dia ini, luar biasa, dikejar cewek-cewek. Satu ketika dia stres luar biasa karena di pipinya tumbuh jerawat 3. Itu dia dari toko ke toko tanya obat jerawat yang bisa cepat membersihkan jerawat. Dia merasa jadi orang yang malang sekali karena gara-gara jerawat 3 di pipi itu. Padahal kalau dia ngojo di jejer saya itu jauh. Dia luar biasa tinggi, gagah, putih, ganteng. Hanya gara-gara jerawat 3 ini dia merasa hidupnya penuh kutukan, hidupnya penuh. Padahal hanya jerawat. Kita sering begitu. Hanya karena satu masalah kecil ini saja, seolah-olah hidup kita gelap. Waduh, kok begini yang itu. Jadi ini latihan ya, mindset kita itu selalu begitu. Saya 2 hari yang lalu ke kantor itu HP ketinggalan. HP ketinggalan itu rasanya, aduh gelap duniaku, ndak ada HP ini nanti kalau ada orang ngontak. Padahal sekedar HP ketinggalan, seolah-olah banyak kebahagiaan yang lain itu ndak ada artinya. Kita sering begitu. Kita lupa bahwa banyak yang bisa kita bahagiai, kita syukuri meskipun ndak ada HP. Tapi karena cara pandang kita seperti itu, ada masalah satu dan kecil dan sedikit saja langsung berubah cara berpikir kita, rasanya ada masalah besar. Kita ketawa-ketawa malam hari ini, nanti pulang sambil buka Twitter, nanti baca apa orang maki-maki, misu-misu. Indonesia ini kok sekarang gini, mikir iya. Kamu langsung mikir nasibnya bangsa dan negara. Ya, kita sering begitu, jadi hidup kita terus rasanya kayak sumpek gitu, ndak ada cahayanya sama sekali. Ya, enggak.